Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Atim Hilmiati Hikmah, mahasiswa IAIN Pekalongan, jurusan PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen PAUD. Dalam pembelajaran manajemen PAUD ada 11 materi, yaitu yang pertama manajemen penyelenggaraan PAUD, yang kedua manajemen kurikulum PAUD, yang ketiga manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD, yang keempat manajemen peserta didik lembaga PAUD, yang kelima manajemen penilaian PAUD, yang keenam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, yang ketujuh manajemen sarana dan prasarana PAUD, yang kedelapan manajemen desain lingkungan PAUD, yang kesembilan manajemen keuangan PAUD, yang kesepuluh manajemen hubungan masyarakat PAUD, dan yang terakhir yaitu yang ke-11 manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Oke, baiklah, sekarang simak materi satu persatu. Check it out. Oke, baiklah. Yang pertama, penjelasan dari materi manajemen penyelenggaraan PAUD. Pendiri satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan suatu sekolah PAUD sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2014, bahwa yang dapat mendirikan lembaga PAUD yaitu pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok, dan badan hukum. Mendirikan sebuah lembaga PAUD harus mendapatkan izin dengan cara mendaftarkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten maupun kota sesuai dengan Undang-Undang tentang Pendirian PAUD dalam Pasal 62 Ayat 1. Persyaratan umum pendirian PAUD adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Pendirian PAUD juga harus ada persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, peserta didik atau anak didik. Yang ketiga, tenaga kependidikan, guru dan staf. Yang keempat, sarana prasarana. Yang kelima, pembiayaan pendidikan. Dan yang keenam, sistem evaluasi. Mekanisme pendirian PAUD. Mekanisme ini akan berjalan ketika semua persyaratan umum sebagaimana dijelaskan di atas telah terpenuhi. Setelah semua persyaratan umum telah dipenuhi, dari pihak pendiri atau yayasan hendaknya konsultasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk bertanya mekanisme teknis yang harus dipersiapkan dalam memperoleh izin penyelenggaraan. Beberapa persyaratan teknis yang telah dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, surat domisili. Yang kedua, program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran. Yang ketiga, surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantara RT dan RW. Yang keempat, surat rekomendasi iuran. Yang kelima, rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan. Yang keenam, rekomendasi camat dari Dinas Kecamatan setempat. Dan yang ketujuh, akte yayasan penyelenggaraan. Tujuan dari penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas. Yang ketiga, membangun anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik. Oke, poin yang terakhir adalah struktur kelembagaan PAUD. Yang pertama, pendidik. Pendidik itu meliputi guru PAUD, guru pendamping muda. Yang kedua, anak usia dini. Yang ketiga, kurikulum atau standar isi PAUD. Dan yang keempat, masyarakat. Materi yang kedua adalah manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan dari manajemen kurikulum PAUD. Yang pertama, perencanaan.
program kegiatan apapun perlu direncanakan dengan baik agar semua kegiatan terarah. Yang kedua, mengatur bahan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pengawasan kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk tercapainya kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek perkembangan secara terpadu. Dalam kurikulum 2013, PAUD anak dilibatkan untuk menemukan, melakukan eksperimen, serta diarahkan untuk berpikir tanpa campur tangan orang lain. Karakteristik kurikulum ini upaya menempatkan pembelajaran pada anak, bukan berpusat pada guru. Anak didorong untuk aktif secara maksimal dengan melibatkan pada setiap kegiatan pembelajaran. Peran guru hanya sebagai mediator dan fasilitator. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Pengelolaan pembelajaran adalah sebuah kegiatan untuk mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep dan prinsip pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengelolaan pembelajaran diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan proses dan diakhiri dengan penilaian. Prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini yaitu 1. Interaktif, 2. Inspiratif, 3. Menyenangkan, 4. Menantang, dan yang kelima, motivasi. Strategi pembelajaran anak usia dini. Jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini antaranya: yang pertama, kriteria pemilihan strategi pembelajaran AUD. Yang kedua, strategi pembelajaran langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang keempat, strategi pembelajaran interaktif. Yang kelima, strategi pembelajaran empirik. Dan yang keenam, strategi pembelajaran mandiri. Proses pembelajaran PAUD yaitu proses pembelajaran yang ada di PAUD merupakan proses belajar sambil bermain. Karena usia dini belum bisa menerima pelajaran teori secara langsung, akan tetapi pelajaran yang diselipkan dalam sebuah permainan. Kemudian menyusun perencanaan pembelajaran PAUD, meliputi yang pertama program tahunan, yang kedua program semester, yang ketiga rencana kegiatan mingguan atau RKM, dan yang keempat rencana kegiatan harian atau RKH. Untuk penilaian pembelajaran pada anak usia dini, beberapa alat penilaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini yaitu 1. Observasi, 2. Catatan anekdot, 3. Percakapan, 4. Penugasan, 5. Unjuk kerja, dan yang keenam hasil karya. Baik, poin yang terakhir dari materi yang ketiga adalah implementasi pembelajaran di lembaga PAUD. Meliputi yang pertama model pembelajaran klasikal, yang kedua model pembelajaran kelompok, dan yang ketiga model pembelajaran area, model pembelajaran Bayesian Center, dan Circle Time. Selanjutnya, materi yang keempat adalah manajemen peserta didik lembaga PAUD. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan. Karena sudah lulus atau tamat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuan manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Dalam manajemen peserta didik anak usia dini, terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan erat dengan output yang akan dihasilkan, antara lain sebagai berikut: kelembagaan, metode pengajaran, kurikulum, keterampilan, dan pelatihan. Selanjutnya, materi yang kelima adalah manajemen penilaian PAUD. Penilaian pada PAUD berfokus pada perkembangan dan kemampuan belajar anak.
Zahro 2015 menjelaskan bahwa penilaian dilakukan pada seluruh aspek perkembangan anak berdasarkan kurikulum 2013 PAUD meliputi perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik, dan perkembangan seni. Tujuan manajemen penilaian PAUD yang pertama, untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Prinsip-prinsip penilaian pada PAUD. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, sistematis. Yang keenam, transparan. Dan yang ketujuh, menyeluruh. Materi yang keenam adalah manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya informasi baru. Yang kedua, pendaftaran. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan, meliputi penyaringan administratif, ujian atau tes, pemeriksaan medis atau kesehatan calon. Dan yang keempat, pengumuman. Selanjutnya, materi yang ketujuh adalah manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana agar mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara tepat guna dan tepat sasaran. Sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pembelajaran yang terdiri pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium. Yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penambil dan media yang tidak menggunakan alat penambil. Sarana prasarana pembelajaran indoor diantaranya meliputi 1. Balok dengan berbagai ukuran. 2. Balok yang terbuat dari gabus atau kain. Yang ketiga, benda-benda berbentuk geometri. Yang keempat, papan berwarna-warni dengan beraneka ragam bentuk. Dan yang kelima, berbagai gambar bertema. Kemudian, sarana prasarana pembelajaran outdoor meliputi yang pertama, kursi jungkit yang menyerupai kuda-kudaan. Yang kedua, ban mobil bekas yang sudah dicat untuk digelindingkan. Yang ketiga, ayunan kursi dan ayunan gantung. Yang keempat, bola dunia untuk bermain memanjat. Yang kelima, anyaman tali besar. Dan yang keenam, terowongan buatan. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah penilaian alat atau media dalam kegiatan sarana prasarana sebagai berikut. 1. Berguna, akan digunakan dalam waktu dekat atau kegunaannya mendesak. 2. Mudah digunakan atau operability. Yang ketiga, bagus atau bentuk indah, warna menarik. Yang keempat, aman, tidak menimbulkan bahaya. Selain itu, pengadaan sarana pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembelian tanpa lelang. Yang kedua, membuat sendiri atau menerbitkan sendiri. Yang ketiga, menerima bantuan atau hibah atau hadiah. Dan yang terakhir, menukar. Selanjutnya, materi yang ke-8 adalah manajemen desain lingkungan PAUD. Lingkungan PAUD didesain berdasarkan pemahaman terhadap semua unsur kepaudan, kurikulum, proses pembelajaran, tumbuh kembang anak, dan lainnya. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan sebagainya. Lebih dari itu, hiasan khususnya sangat membutuhkan desain yang berdasarkan pemikiran filosofis yang mendalam, mulai dari penilaian warna, corak lukisan yang dipakai, objek yang akan dilukis, dan yang tidak kalah penting adalah makna filosofis di balik lukisan tersebut.
Lingkungan yang memiliki kualitas performance tinggi akan dengan mudah menarik anak untuk memasukinya. Guru menyiapkan dan memperkenalkan lingkungan belajar sesuai kebutuhan anak. Jadi kesimpulannya sederhana, keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan belajar dari sudut performance adalah kecenderungan anak dengan memasuki ruang kelas atau lingkungan yang dirancang. Kemudian, untuk dapat mendesain lingkungan PAUD yang syarat dengan pemikiran filosofis, diperlukan sejumlah artistik yang sesuai dengan ruang dan lahan yang ada serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Dengan demikian, penataan lingkungan PAUD tidak sekedar indah di mata, tetapi juga berfungsi secara maksimal tanpa mengurangi keindahan lingkungan. Prinsip-prinsip yang dimaksud: keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatu paduan. Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan lingkungan indoor dan outdoor sebagai aktivitas belajar dan bermain pendidikan anak usia dini. Pemanfaatan fasilitas indoor dan outdoor di TK, fasilitas indoor maupun outdoor PAUD didesain sesuai dengan perkembangan anak didiknya, baik aktivitas indoor maupun outdoor. Keduanya mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak didiknya. Semua fasilitas yang ada di TK dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai beberapa perkembangan sebagai berikut ini. Yang pertama, multicultural and technology. Yang kedua, emotion. Yang ketiga, socialization. Yang keempat, cognitive and creativity. Yang kelima, self-help skill. Yang keenam, language. Yang ketujuh, pre-reading or writing skill. Yang kedelapan, numeric. Yang kesembilan, sensory. Yang kesepuluh, gross motoric skill. Yang ke-11, fine motoric skill. Selanjutnya, materi yang ke-9 adalah manajemen keuangan PAUD. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya dalam pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan baik. Sumber dana yang dimaksud di sini antara lain berasal dari pemerintah, yayasan, atau pihak lainnya. Fungsi dari manajemen keuangan secara umum terdiri dari perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan perencanaan keuangan. Selanjutnya, dari perencanaan keuangan PAUD meliputi 1. Tugas manajer keuangan adalah manajer keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Yang kedua, kompensasi yang harus dimiliki manajer keuangan. Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan yaitu strategi keuangan. Di antaranya strategic planning, strategic management, strategic thinking. Yang ketiga, penyusunan RAPBS, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi pembangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Pengelolaan dan penggunaan keuangan PAUD. Pengelolaan anggaran biaya merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan program kegiatan termasuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pengelolaan biaya pendidikan dalam implementasinya perlu diperhatikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang keduanya memiliki peran yang strategis dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan memerlukan beberapa pertimbangan antara lain, dari mana sumber biaya diperoleh, untuk kegiatan apa saja biaya digunakan, siapa yang dilibatkan dalam perencanaan, dan kapan perencanaan dibuat. Sedangkan pelaksanaan merupakan penjabaran operasional dalam bentuk kegiatan pendidikan sebagai implementasi dari perencanaan. Selanjutnya, materi yang ke-10 adalah manajemen hubungan masyarakat PAUD.
Manajemen hubungan masyarakat tersebut merupakan sebuah jalinan komunikasi yang dibangun oleh lembaga pendidikan dengan masyarakat dalam upaya saling memberikan dukungan dalam menjalankan kegiatan pendidikan yang bermutu guna diberikan kepada peserta didik. Manajemen humas di sekolah mencakup dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan usaha-usaha pencitraan sekolah. Selanjutnya, tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan umum dari program Humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi antara kedua belah pihak yang terkait. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat. Yang pertama, pengolahan dan pengumpulan data. Yang kedua, penerangan. Yang ketiga, publikasi. Hubungan kerja humas dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan budaya masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional adalah hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain baik swasta maupun pemerintah. Materi yang terakhir adalah materi ke-11 adalah manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dan mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya, dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Kemudian tujuan supervisi pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Fungsi supervisi pendidikan di antaranya yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah, yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah, yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru, yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan yang ketujuh, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.